warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gita Renada dengan NRP 50252511105 akan melakukan demo untuk revisi praktikum modul keempat. Jadi di sini untuk soal pertama, Trailblazer. Parasite memiliki N peliharaan alien yang diidentifikasi sebagai blob. Blob ini nanti akan diberikan string CMD yang merepresentasikan jalur yang akan dijalankan blob. Untuk inputnya sendiri di sini ada N, RC. Nanti untuk setiap R sama C nya kita akan buat loop yang berisi CMD len sama CMD. Oke, langsung saja ke kodenya. Sini saya pakai tambahan library stdlib. Sini saya bikin struct yang berisi I, J, trail, CMD len sebagai panjang CMD nya sama untuk string CMD nya itu sendiri. Sini saya nyatakan sebagai tipe data blob. Terus untuk fungsi main di sini saya deklarasikan integer n sebagai jumlah peliharaan aliennya. Terus integer r sama c sebagai baris sama kolom matriksnya. Sini langsung saja kita bikin untuk matriksnya. Sini saya untuk setiap baris R di matriks itu saya bikin loop untuk bikin kolom sebanyak jumlah C. Terus setelah itu sini kita deklarasikan adanya array blobs bertipe data blob. Terus di sini ada looping untuk nge-scan masing-masing blobnya. Nanti kita akan nge-scan inputan yang berisi I dari struct blobsnya tadi. Jadi sini I, ini J, ini trail, sini CMD len-nya, panjang perintahnya. Setelah itu kita akan nge-scan isi perintahnya. Terus setelah itu di sini ketika blobnya itu baru di-scan, kan dia sudah memiliki titik koordinat. Nah, nilai jejaknya itu langsung saja kita tambahkan. Setelah itu kita nge-scan aba-aba yang diberikan oleh Bapak Arsut. Sini kita scan aba-abanya. Terus untuk setiap aba-aba yang diberikan, kita akan cari mana blob yang ditunjuk untuk melakukan. Jadi nanti scan F, blob mana yang ditunjuk. Misal blob 0, blob 1, blob 2 gitu. Terus habis itu kita pointer buat nunjuk blob indeks mana yang dipilih. Terus setelah itu kita looping untuk ngeproses perintahnya. Oke. Sini cek ganjil genapnya karena untuk nilai jejaknya sendiri ya. Kalau nilai x-nya ganjil berarti fungsinya kayak gini. Kalau x-nya genap fungsinya kayak gini. Oke, sini if kalau dia ganjil berarti dia akan 3 kali ini. Sekali itu else berarti kayak gini. Ini kenapa? Ya. Habis itu ini switch case untuk tiap perintahnya. Kan ada W, A, S sama D. Kalau W berarti kita gerak ke atas, kalau A berarti kita gerak ke kiri, kalau S bawah, D kanan. Kalau ke atas kan berarti I-nya yang dikurangi karena I, J kayak koordinat X, Y gitu. Berarti kita gerak ke atas, kalau A ke kiri yang dikurangi J, kalau ke bawah yang ditambah I, kalau kanan J nya ditambah. Habis itu jangan lupa kita tambahin nilai jejak setelah kita melakukan melakukan perintahnya. Setelah itu di sini kita tinggal print outputnya aja untuk setiap perintah yang dikasih. Jadi sini kita ngeprint berupa matriks berbentuk matriks. Nanti kita isi dengan nilai jejaknya masing-masing. Oke. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, malas. Sini kita disuruh bikin program to-do list yang ada 4 fungsi utama: add, check, list, sama clear. Sini ada template-nya, saya ngikut template. Sini menggunakan dynamic memory allocation melalui relog.
Sini saya pakai library string h stdlib. Terus ini saya bikin struct yang berisi namanya, priority-nya, sama is empty untuk ngecek apakah dia kosong atau isi. Terus ini bertipe data test. Terus di sini nyatakan pointer yang menunjuk ke task ini. Habis itu kita deklarasikan integer berisi task count yang berisi jumlah ada berapa jumlah task tugas yang dimiliki. Situ untuk fungsi mainnya sendiri, di sini ada string comment untuk perintah-perintahnya. Habis itu sini loop untuk tiap-tiap komen untuk kita nge-scan F komennya. Habis itu kalau perintahnya exit berarti kita langsung break aja karena exit. Habis itu kalau perintahnya add berarti kita memperbesar dulu ukuran arraynya. Sini untuk memperbesar ukurannya kan disuruh pakai relog, disuruh pakai dynamic memory allocation melalui relog. Sini pakai relog untuk memperbesar ukurannya sebesar jumlah testnya ini. Habis itu kalau kita gagal ya kita hapus memori lama. Ini free data kayak yang tadi. Bukan yang tadi. Maksudnya kayak yang nanti di sini. Habis itu kita scan F. Ini scan F untuk nama apa? Kan di sini perintahnya nambah. Jadi di sini kita nge-scan F untuk nama dari tugasnya itu. Habis itu kita scan F juga untuk prioritasnya. Terus habis itu kita untuk paling awal karena baru ditambah jadi empty kosong atau enggaknya itu ada isinya. Kalau 0 tuh ada isinya. Habis itu jangan lupa kita kasih output berupa nama testnya sama priority-nya sudah ditambahkan, is added. Habis itu astaga. Habis itu jangan lupa kita tambahin test count-nya. Terus kalau perintahnya cek berarti kita cuma ngecek. Kita scan F untuk tesnya keberapanya. Habis itu kita ngecek kalau testnya empty berarti kita ngeprint F test at id bla 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 is empty. Kalau enggak berarti ada isinya. Kita tinggal ngeprint nama nama tugasnya sama prioritasnya. Terus kalau perintahnya list berarti kita tinggal ngeprint to do list, terus kita ngelist lah satu-satu. Sini pakai loop untuk setiap test count, untuk setiap jumlah tugas kita print F nama tugas sama prioritasnya. Ini untuk kalau misalnya tesnya nggak kosong ya, kalau belum dihapus. Nah kalau perintahnya nge-clear, kita scan F dulu ID mana yang mau di-clear. Habis itu sini kita nggak clear beneran, tapi kita nyatakan aja sebagai 1. Kan tadi kalau ada isinya 0 ya, is empty-nya 0. Berarti kalau misalnya udah di-clear, udah kosong, berarti kita is empty-nya 1. Jangan lupa untuk nge-print F test at ID bla 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 is already empty. Habis itu jangan lupa kita free test PTR semua. Lanjut ke soal selanjutnya. Ini untuk yang peramal. Ingin mengetahui angka ramalan untuk bulan ke X. Formatnya T, A1, A2 sama X. Sini pakai Fibonacci kalau nggak salah. Sini ada template-nya untuk void magician sama integer main. Ramal. Oke. Jadi sini sesuai dengan template, sini ada void magician yang berisi inputan long A1 bulan pertama, long bulan kedua, sama bulan yang ingin kita ketahui. Terus sama hasilnya. Nah, di sini buat jaga-jaga aja sih kalau misalnya
yang bulan yang ingin kita cari atau X-nya itu 1, berarti kan dia mau mengetahui bulan pertama. Langsung aja kita outputin hasil bulan pertama ya. Terus untuk bulan kedua juga sama kayak gitu. Habis itu kita deklarasi variabel buat tiap-tiap langkahnya. Kalau bulan A1 kan bulan pertama, berarti dia bulan yang sebelumnya previous. Kalau untuk yang current berarti bulan yang kedua. Terus kalau untuk yang next ini masih 0 karena masih akan kita cari. Atau ini indexnya ini berarti integer X. Terus ini karena dia pakai Fibonacci, jadi untuk setiap bulan ini kan integer X yang dia tuh integer yang berisi bulan keberapanya. Jadi untuk tiap bulannya kita akan hitung dengan Fibonacci. Jadi untuk bulan selanjutnya berarti kita bulan sebelumnya ditambah bulan yang sekarang. Habis itu bulan yang sebelumnya jangan lupa kita update menjadi bulan yang sekarang. Habis itu bulan yang sekarang kita update juga jadi bulan selanjutnya. Kayak ini tuh nuker itu aja sih, nuker variabel. Oke. Habis itu sini untuk outputnya berarti dia untuk hasilnya dia ngeluarin pointer result. Terus untuk integer mainnya di sini ada integer T buat nge-scan F bulan yang akan kita cari sama long A1 A2 bulannya. Salah ding, ini test case-nya, maaf. T ini buat test case-nya, terus kita bikin loop buat setiap test case-nya yang berisi bulan 1, bulan 2 sama bulan yang mau kita cari. Habis itu tinggal kita panggil aja fungsi magician-nya, terus kita printf hasilnya. Oke. Segitu aja, cukup pendek untuk yang ini. Terus untuk soal terakhir, banyak banget connection. Jadi di sini ada pulau-pulau yang terindeks dengan angka 1 sampai n. Setiap pulau terkoneksi dan memiliki tetangga. Untuk inputnya sendiri, untuk inputnya ada bilangan A sama B yang mengkonvertasi pulau A sama B. Terus ini. Di sini saya pakai library stdlib sama string h. Sini kita jangan lupa deklarasikan dulu untuk jumlah pulau yang udah kita alokasikan, yang udah kita cek lah, yang udah kita proses gitu. Terus ini struct yang berisi size sebagai kapasitas dari ininya, apa sih, kayak ini kapasitas struct-nya. Terus index untuk berapa yang udah keisi, sama pointer array yang menunjuk ke list tetangga-tetangga di sekitar pulaunya itu. Terus ini ada fungsi void free data, ini cuma buat ngebebasin nge-free data aja, nge-free data di akhir. Habis itu resize untuk bikin memperbesar size dari data kalau misal kurang. Sini pakai dynamic memory allocation juga sama kayak yang tadi, kan di sini disuruh pakai itu, ini hint harus menggunakan dynamic memory allocation. Jadi sama kayak yang tadi, yang malas. Yang malas. Oke, di sini untuk nge-resize-nya kan kalau misalnya size-nya 0 dibikin jadi 2, kalau 2 dikali 2. Jadi kalau size-nya 0 jadi 2, kalau size-nya udah 2 berarti tinggal dikali 2. Terus di sini tinggal ini buat ngegedein kapasitas. Jadi kita pakai array log. Terus kapasitas barunya dikali dengan size of integer, kayak berapa yang kita butuhkan. Kalau gagal tinggal di exit aja. Habis itu jangan lupa diupdate untuk itunya, arraynya pakai yang new array sama size-nya pakai yang new cap. Terus ini buat fungsi utama, buat fungsi dimana kita nyari tetangganya itu. Sini inputnya ada pointer ke pointer data, terus integer A sama integer B buat tiap pulaunya. Sini integer mx maksimal itu buat nyari mana yang lebih besar. Kalau A lebih besar berarti maksimalnya A, kalau B lebih besar berarti maksimalnya B. Habis itu jangan lupa kita cek dulu kalau
nilai maksimalnya itu lebih besar dari size, berarti kita harus perbesar dulu arraynya. Berarti kita kayak ini buat ngeganti aja, buat integer old sama new size, maksimalnya tambah 1. Terus ini proses memperbesarnya dengan relog. Jadi ukuran yang baru yang kita perlukan dikali dengan size of data, iya, size of datanya. Terus kalau gagal tinggal kita free data terus exit maksudnya. Habis itu sini kita deklarasi untuk pulau-pulau barunya. Karena dia pulau baru, jadi tentu aja dia nggak ada tetangga, nggak ada yang udah terisi, sama arraynya masih null. Sama pointer untuk menunjuk ke tetangganya masih null karena dia belum punya tetangga. Habis itu untuk pointer ke datanya kita ganti dengan yang temporary tadi, yang baru kita ganti yang kita relog. Habis itu size-nya juga pakai yang new size. Setelah itu di sini kita ngecek aja kalau misalnya indeks kan berisi dengan kayak nih, kalau misalnya array kan kalau ada indeks yang udah keisi itu kita ngecek dulu indeksnya itu kurang apa enggak. Kalau misalnya dia lebih besar atau sama dengan size berarti kan dia kurang, berarti kita perbesar lah, kita resize pakai fungsi resize yang tadi, itu tinggal kita perbesar. Habis itu yang B juga kita cek, jadi tiap pulau A sama B kita cek. Habis itu sini fungsi utamanya dimana kita masukin ini mana sih, misal sini pulau A dia tuh bertetangga dengan pulau B, kita masukin. Jadi ini data yang menunjuk ke A itu sebagai itu nambahin indeksnya B dan juga dia sebagai tetangganya B. Begitu juga dengan yang A. Terus ini fungsi print buat ngeprint outputnya aja. Jadi kalau misalnya dia nggak ada tetangga, indeksnya 0, berarti tetap di skip aja udah. Terus habis itu printf pulau berapa titik 2 tetangganya apa aja. Sini fungsi mainnya, fungsi utamanya untuk data yang paling awal dia masih null, terus size-nya kita deklarasikan dulu lah, kayak data terus dia masih null, terus size-nya juga masih 0. Habis itu kita deklarasikan integer A sama B sebagai pulaunya. Habis itu kita scanf. Ini looping buat baca inputnya. Jadi kayak kalau misalnya dia udah 2 berarti dia udah cukup. Habis itu kita kayak kita proses lah ke fungsi insertnya. Ini buat ngecek size-nya. Habis itu kalau udah tinggal kita print aja data tetangganya. Habis itu jangan lupa kita free data. Oke, sudah. Ini soal terakhir kan 4. Iya. Karena kita sudah sampai di soal terakhir, jadi sekian demo dari saya. Mohon maaf kalau panjang dan agak kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.